Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang DNS dan web server. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Rasid dengan NIM 2005 1204085. Saya dari kelas TIA 2020. Baik, mari kita langsung masuk ke materinya. Di sini pertama kita akan membahas tentang web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. Kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Nah, itu merupakan definisi dari web server. Nah, jadi bagaimana web server bekerja? Jadi ini, browser pada komputer melakukan HTTP request pada web server, kemudian akan dikirimkan HTTP response dari web server ke browser. Nah, seperti penjelasan dari sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server. Nah, mengirimkan permintaan ke server, yang kemudian diproses oleh web server, HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP atau protokol yang digunakan untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Nah, jadi fungsi web server adalah sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, di sini ada keunggulan masing-masing web server. Jadi web server tuh ada banyak jenis. Ada Apache, ada Nginx, ada IIS, ada Lightspeed Web Server dan GWS. Ini bukan Gateway Soon, bukan. Ini Google Web Server. Nah, kita langsung menuju ke praktikum. Nah, di sini ada percobaan skenario. Dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, eh, RIP, Routing Information Protocol, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Oh ya, untuk DHCP dan jaringan wireless kita belum pelajari. Jadi di sini kita langsung lompat ke web server dan DNS server. Nah, di sini ada langkah-langkah percobaannya. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone yang tersambung dengan web server. Tapi karena di sini kita belum mengerjakan DHCP dan wirelessnya, jadi untuk sini kita belum bisa pakai. Di sini rangkaiannya sudah saya buat dengan beberapa catatan untuk setiap portnya yang terhubung. Jadi kita tidak perlu buka lagi mengecek IP-nya ataupun harus mengarahkan seperti ini. Jadi kita bisa langsung melihatnya di sini dan melakukan konfigurasi. Nah, langsung kita masuk ke percobaannya. Nyalakan HTTP server, service HTTP di komputer web server. Kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Kita ke komputer web server. Ini servernya. Web server di sini kita pilih service, services, HTTP. Di sini HTTP-nya on, HTTPS-nya on, terus index HTML. Kita edit. Udah edit.
Wah, terus kita ubah isinya menjadi seperti ini. Kita ambil ini dulu. Dan web servernya di sini kita pastikan. Em, sama aja sih. Kita save. Sudah. Selanjutnya laptop itu PGB. Pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu jalankan URL. Kita masukkan IP dari apa? IP-nya web server 434343.1 ini satunya, titik 1. Tadi disuruh dari laptop tapi laptopnya belum kita konfigurasi, belum punya IP, jadi kita langsung dari PC1 saja. Web browser. Nah, kita masukkan IP-nya titik 1. Nah, udah jadi, sudah berhasil. Nah, karena web servernya udah jadi kita langsung ke DNS server. Nah, ini kenapa saya mensimulasikan DNS server dulu sebelum web server, karena ketika praktikum nanti kita udah membuat domain name-nya tapi isinya belum ada. Sebenarnya nanti ada indeks HTML-nya udah ada default-nya, tapi nanti nggak sesuai ini. Jadi kita mulai dari web server dulu biar langsung sekali jalan gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke DNS server. Jadi apa itu DNS? DNS atau singkatan dari Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL atau alamat alamat web dengan Internet Protocol Address IP address. Jadi IP yang kita di sini apa yang ada ini akan kita ubah menjadi domain name. Domain name adalah yang seperti ini. Ini adalah domain name. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. Jadi kalau misalnya ya untuk mengakses sebuah web kita memerlukan angka-angka IP, kita akan sulit untuk menghafalnya. Tapi jika kita sudah memiliki domain name seperti ini, kita cukup mengingatnya terus mengetikkannya di sini. Contohnya seperti google.com, facebook.com, instagram.com. Itu kan salah satu contohnya. Itu kita mudah ingat daripada kita mengetik IP-nya seperti ini. Misalkan Anda ingin mengakses Google, daripada menulis IP-nya seperti ini di address bar-nya, mending langsung masukkan google.com gitu. Lebih mudah diingat. Nah, selanjutnya fungsi DNS. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, berikut dijabarkan 3 fungsi DNS. Nah, kok 3? Di sini cuma 2. Yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Jadi ketika kita mengetikkan nama domainnya itu langsung mengarah ke IP address-nya. Nah, terus fungsi yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oh, sama aja sih. Oke, ini salah satu contoh uh, domain name. Jadi domain itu memiliki bagian-bagiannya. Jadi kita nggak bisa uh, sembarangan gitu. Jadi ada tata tata caranya untuk menentukan sebuah domain seperti ini Wikipedia, ORG, ORG itu organization, N itu berarti bahasanya bahasa Inggris. Kalau ya Indo ya ID Wikipedia ORG seperti itu. Oke lanjut. Sini cara kerja DNS ini panjang banget. Ada kita langsung ke praktikumnya. Oke, skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Ya, di sini udah tetap sama ya rangkaiannya dan kita udah konfigurasi web server cuma FTP-nya belum. Jadi kita langsung saja masuk ke lengkap percobaan.
Pastikan jaringan berfungsi dengan baik, terutama pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Untuk ini kita abaikan dulu, mungkin PC1 dan PC4 aja dulu. Tersambung dengan DNS server dan web server. Untuk DNS dan web servernya udah tersambung ya. Kita tes di sini, kirim, sukses, oke udah. Ini ke web server, berhasil juga. PC4 ke sini, berhasil. Selanjutnya PC4 ke web server juga berhasil. Oke. Jadi sudah dapat dipastikan kalau semua itu sudah tersambung. Selanjutnya kita mulai konfigurasi. Aktifkan DNS pada PC DNS. Tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Oke, di sini ada ftpjargon.com, ada jargon.com, dan ada subdomain. Ini namanya subdomain www.jargon.com. Kita masuk ke sini, terus services, terus DNS kita aktifkan on. Kemudian kita beri nama yang pertama ya. Kita bikin ftp.jarcom.com record. Addressnya itu 43 ya. 34343.2. Kita add. Selanjutnya di sini jarcom.com. Addressnya 434343.1 ya. Oke, kita add. Selanjutnya di sini www.jarcom.com. Addressnya kita pakai jarcom.com. Ini sebagai Gname, hostname, jarcom.com. Oke, jadi seperti ini. Oh, udah ya. Udah benar. Oke, selanjutnya kalau udah disimpan seperti itu, kita masuk ke PC1 dan command prompt. Dari command prompt kita isikan nslookup jarcom.com. nslookup jarcom.com. Kenapa nih nggak muncul? Oh, udah muncul. Loh, kok alamatnya gini? Gagal ya. nslookup jar. Oh iya, belum ya. Bentar. Kenapa itu seperti tadi? Itu disebabkan karena kenapa munculnya seperti ini ya? Gagal ya. Gagal itu karena di sini kita belum tanamkan IP DNS-nya. Di sini IP DNS-nya kan 33.1 ya. Iya kan? Oh ya, DNS-nya di sini tapi ngarahnya ke web server. Jadi 43.43.43.1. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali ke sini, kita nslookup jarcom.com. Apakah bisa? Oke, lanjut. Gagal ya. DNS request timeout. DNS 4343.1. Sudah sesuai. Seharusnya oh, servernya salah ya. Ini sepertinya harus
3.1. Oke, selanjutnya kita nextlookup ulang. jarcom.com. Nah, ini baru jadi. Nah, gini kan baru benar. Selanjutnya nextlookup www. Oke, sudah jadi. Oke, alias. Ini alias dari jarcom, subdomain. Oke, lanjut. Pada view 1, buka web browser. Nah, dari sini kita akan uji web browsernya menggunakan domainnya. Kita langsung buka dari sini, web browser, langsung jarcom.com. Nah, langsung terhubung sama IP ini. Selanjutnya, ini untuk FTP. Untuk di FTP kita skip. Segitu saja yang bisa saya eh, jelaskan tentang web server dan DNS server. Sekian percobaan, praktikum percobaan, konfigurasi web server dan DNS server. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.